Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam edisi Renungan Malam yang disiarkan secara langsung dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan hari ini Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020, kita terus menikmati kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, di malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ketika kami ada di hadapan-Mu Tuhan, hal yang pertama yang kami lakukan adalah bersyukur. Karena kami tahu bahwa dengan bersyukur, tentu kami mengucapkan terima kasih untuk segala karya-Mu bagi kami. Tuhan, malam ini kami akan membaca firman-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan, kami mohon tuntunan Roh Kudus, biar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, agar firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau terus bersabda kepada kami, karena kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12, Roma 12 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 2 ayat dalam pembacaan ini saudara-saudara yang boleh kita dengarkan. Amin. Saya mengambil tema hiduplah dalam kasih dengan sesama. Hiduplah dalam kasih dengan sesama. Saudara, saya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya juga percaya bahwa saudara-saudara demikian. Saudara-saudara tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh orang lain. Dan karena itu kita selalu mendengarkan istilah manusia adalah makhluk sosial, butuh orang lain. Kalau kita membutuhkan orang lain, hidup bersama dengan orang lain, yang paling utama adalah sikap kasih, saling mengasihi, karena kasih itu indah. Nah saudara, ada 2 hal yang saya mau katakan dari bagian pembacaan kita ini, bahwa kita diajak untuk hidup dalam kasih dengan sesama. Yang pertama, hidup kita harus saling melayani dengan kasih yang tulus. Saudara, Paulus sadar bahwa kasih itu sangat penting untuk diberlakukan. Tapi juga Paulus tahu bahwa tidak semua kasih itu bisa dikerjakan dengan baik. Karena itu dia katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata Paulus, jangan pura-pura. Karena dia tahu bahwa dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan yang kita jalani ini, kadangkala orang mengasihi tetapi tidak dengan tulus, melainkan kadangkala dengan pura-pura. Jangan demikian. Makanya kata kasih yang dipakai oleh Paulus di sini saudara-saudara adalah Philadelphia. Philadelphia yang berarti ikatan kasih yang terjadi di dalam keluarga. Bahwa kita hidup sebagai keluarga Allah, hidup dengan siapapun juga sebagai sesama. Marilah kita mengenakan kasih ini. Kasih dengan tulus, kasih dengan murni. Bahwa saya membantu saudara-saudara saya karena saya sungguh mengasihinya. Bahwa ayah dan ibu mengasihi anak-anak, membesarkan anak-anak dengan keyakinan bahwa ini adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Karena itu mengasihinya dengan lemah lembut, dengan sabar, tidak marah, tidak membentak, tidak memaki-maki, tidak keluar kata-kata yang memperlihatkan dalam keluarga kita ada binatang-binatang, tidak. Tapi sungguh-sungguh memperlihatkan kelemah lembutan, kesabaran, mengasihi anak-anak anggota keluarga dengan baik. Anak-anak juga mengasihi orang tua karena sadar bahwa mereka dibentuk, dibesarkan, dididik dengan cinta kasih. Karena itu mengasihi. Tidak dengan memaki, tidak dengan marah, tidak dengan menuntut, dan sebagainya. Tapi benar-benar mengasihi. Kita mengasihi orang lain juga dengan ketulusan kita. Bahwa benar-benar kita ingin membantu, benar-benar kita ingin peduli dalam hidupnya, benar-benar kita ingin mengangkat, benar-benar kita ingin menopang. Itulah kasih yang tidak pura-pura. Dan kasih yang tulus dan murni dicontohkan oleh Tuhan Yesus bagaimana dia mengasihi dunia ini.
tanpa dia harus melawan karakter pribadi orang yang mencoba menghancurkan hidupnya, orang yang menghina, orang yang memperlihatkan kekasaran dalam diri Yesus, orang yang mencoba untuk melenyapkan nyawanya bagi Yesus. Dia tidak balas dengan kepura-puraan, mencari muka dan sebagainya, tetapi dia membalas dengan kasih. Dia memaafkan, dia mengampuni, dia memberikan cinta kasihnya yang tulus untuk semua orang, untuk dunia ini, sehingga dia berikan dirinya untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan. Karena itu hal yang pertama, ketika kita hidup dalam kasih dengan sesama, janganlah ada kepura-puraan, tetapi biarlah kita mengasihi dari kasih yang paling dalam yang kita miliki dengan ketulusan, sehingga kita bahagia, kita senang. Aliran darah dalam diri kita akan terasa berjalan dengan lancar karena kita dengan tulus, dengan sungguh mengasihi dengan baik. Yang kedua, saudara, kita diajak bersama-sama untuk memperhatikan sesama kita. Jadi kalau kita hidup dalam kasih dengan sesama, kita diajak memperhatikan mereka. Ya, dalam bagian firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perhatikan, di sekitar kita ada banyak orang yang butuh kekurangan. Kata Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan, kalau ada yang telanjang, berikanlah pakaian. Jika ada yang tidak makan, berikanlah makan. Jika ada yang ingin minum, berikanlah minum. Kita mesti saling memperhatikan. Terlebih di masa pandemik ini. Ada saja saudara-saudara kita yang mungkin kemarin kebutuhannya tidak terpenuhi, yang mungkin sampai sekarang harus mengalami penderitaan. Ada saja saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih. Kata firman Tuhan, kita diajak untuk saling mengasihi, saling mendahului, saling memperhatikan. Inilah kehidupan dalam kasih dengan sesama. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita memperhatikan mereka yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, di saat itu juga kita mengangkat, memperhatikan mereka, mengangkat dan memperlihatkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan lewat sesama kita. Madam Teresa mengatakan begini, bahwa ketika dia melayani orang-orang yang miskin, dia melayani orang yang kekurangan, pada diri orang-orang yang menderita kekurangan, kemiskinan, disitulah ia melihat wajah Allah. Saudaraku, mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka tangan kita untuk mengasihi mereka. Ada banyak mereka yang membutuhkan uluran kasih. Janganlah kita hidup untuk diri sendiri, tetapi marilah hidup bersama dengan mengasihi dan memperhatikan mereka. Ketika kita melayani, menyambut dan memperhatikan mereka, disitulah kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih jangan pura-pura dan buka diri kita untuk melayani sesama dengan baik, sehingga kita akan merasakan kasih Tuhan, di mana Yesus juga mengasihi, di mana Yesus juga memperhatikan orang yang sakit, menderita dalam kesusahan. Dia mau perhatikan dengan tulus, dengan penuh kasih. Kita pun mencoba dan melakukan teladan Yesus sehingga hidup kita berkenan baginya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada
Saudara, mari kita satu di dalam doa. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk mengasihi dengan tulus. Memang seringkali kami melakukan kasih itu dengan kepura-puraan. Kami mohon ampun. Tidak mudah bagi kami untuk membagi kasih kepada siapapun juga dalam hidup kami. Memang seringkali kami mengasihi, tetapi hanya melihat orang lain dengan sebelah mata, dan itu tidaklah benar di mata Tuhan. Tapi hari ini kami belajar untuk mengasihi dengan baik, tulus, bukan dengan kepura-puraan. Sehingga kasih-kasih yang kami lakukan itu adalah kasih yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Berkatilah hidup kami Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami yang melindungi kami dari berbagai mara bahaya. Engkau adalah Immanuel yang memberikan ketenangan bagi kami, yang menyertai hidup kami. Karena itu keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Engkau adalah kota benteng kami, sekalipun kami berada dalam mara bahaya, dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam berbagai macam persoalan hidup di masa pandemik, tapi kami memiliki kota benteng yang kuat, yaitu Kristus yang bersama dengan kami. Biarlah kami tenang, kami kuat menghadapi hidup ini. Bapa, berkati negara kami, berkati jemaat-Mu, biar kami hidup dalam suasana saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah Engkau memimpin pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana. Engkau memberkati kehidupan kami dalam jemaat, biarlah iman jemaat-Mu terus bertumbuh dengan baik. Dan malam ini kami percaya Tuhan akan melindungi kami, agar kami melewatinya dan besok kami bangun dengan penuh sukacita menikmati hari karunia Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Terima kasih saudara boleh mendengarkan renungan malam ini. Teruslah hidup dalam kasih, dengan tulus, dengan bahagia, maka kita akan menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk terus menantikan renungan malam. Dengan renungan malam ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Jaga kesehatan dan selamat menikmati malam ini dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.